Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kanas? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang gak hadir? Jenny, Bu. Jenny, semuanya hadir ya. Ya. Aska hadir? Hadir. Awak? Hadir. Oke, baik. Kalian sudah membaca PPT yang Ibu bagikan semalam? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Ada yang tahu apa? Iya, dan akhlak tercela. Oh ya, benar, akhlak tercela. Kalian sudah pernah mendengar akhlak tercela belum? Sudah, Bu. Sudah. Contohnya apa? Iya dan infak. Ya, betul sekali. Nah, akhlak tercela itu manusia yang memiliki ego atau kepentingan pribadi dalam hidupnya ya. Nah, kepentingan pribadi yang selalu ingin menunjukkan sifat keegoan ini sering menjerumuskan manusia untuk melakukan perbuatan yang tercela. Misalnya ketika menolong orang lain tuh dia harus ditonjolkan kepada orang lain supaya dia mendapatkan pujian gitu dari orang tersebut. Kayak misalkan si Aska nolong Awak nih, tapi dia itu ingin mendapatkan pujian dari orang lain sehingga si Aska ini menonjolkannya di teman-teman sekelasnya gitu. Untuk mendapatkan pujian tersebut itu biasanya segala cara itu dilakukannya ya. Pencitraan diri yang serba sempurna meski tidak sesuai dengan kenyataan yang dilakukan. Nah, ini disebut dengan akhlak majnunah atau tercela. Dan salah satu contohnya itu ada yang namanya riya. Ada yang tahu riya? Tahu, Bu. Apa, Aska? Riya itu memperlihatkan amal perbuatan maupun amal ibadah kepada orang lain untuk mendapatkan pujian. Ya, betul sekali. Jadi mereka itu yang suka riya itu selalu memperlihatkan dirinya ya dengan sesuatu yang serba baik. Contohnya ketika sholat, mereka itu terlihat lebih khusyuk ya jika dilihat orang lain, namun ketika sendirian tuh ternyata dia itu tidak menjalankan sholat gitu kan, tidak menjaga sholatnya. Begitu pula ketika melakukan perbuatan baik lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh orang yang suka memperlihatkan kepada orang lain itu tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Oke, selanjutnya itu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Siapa yang ingin membaca? Aku, Bu. Oke, silakan Aska. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiqu ma yu'tina an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathluhu kamathalin safwanin 'alayhi turabun fa'asabahu wa bilun fadarakahu solba la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sudah pulang lagi. Ayo, Awal dibacakan artinya. Supaya orang-orang yang beriman, jangan kamu merusak saudara kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Terima kasih. Menurut penjelasan ayat di atas itu, kita tidak boleh memamerkan atau memperlihatkan amal baik yang kita lakukan kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan pujian gitu kan. Sebanyak apapun amal perbuatan kita yang kita lakukan akan menjadi tidak berguna gitu jika kita memiliki pamrih agar dilihat oleh orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membalas amal perbuatan baik seorang yang dilakukan karena motivasi dia.
Nah, amal perbuatan yang dilakukan karena ria menurut ayat di atas itu bagaikan debu yang menempel pada batu yang sangat licin sehingga sangat mudah sekali tersapu oleh air gitu kan. Seperti tersapu oleh air hujan yang sangat deras gitu kan, pasti debu tersebut itu menjadi luntur dan tidak membekas pada batu yang ditempeli. Begitulah amal perbuatan yang dilakukan karena ria. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri yang mempunyai sifat ria. Ada yang tahu ciri-cirinya apa aja? Aku Apa Aska? pertama, lakukan sesuatu jika ada hanya imbalannya. Ya, Terus rajin melakukan sesuatu cuma karena ingin dipuji orang lain. Selalu menunjukkan kalau dia adalah yang paling hebat atau paling mampu. Terus yang terakhir, beramal dengan tidak didasari niat yang tulus, hanya mengikuti orang lain atau ketika dilihat orang lain. Iya, benar sekali. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa saja yang menyebabkan seseorang ria? Berbuat ria. Ya, berbuat. Oke, baik. Jadi ria itu muncul karena kurangnya iman kepada Allah ya, kepada Allah, hari akhir, dan ketidakjujuran kala menjalankan perintah agama. Orang ria adalah seseorang yang beribadah hanya karena ingin dianggap sebagai sosok taat pada agama. Begitu, itu penyebabnya. Makanya kita harus menghindari hal-hal tersebut. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nifak. Nah, di sini ada yang tahu nifak itu apa? Nifak adalah sikap menampakkan yang perbuatan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Orang munafik sering menunjukkan bahwa mereka adalah orang Islam, tapi semoga dalam hatinya dia mengingkari ajaran Islam. Ya, betul sekali. Dia melakukan perbuatan nifak itu orang munafik ya, sering menunjukkan bahwa mereka adalah orang Islam, tapi sesungguhnya dalam hatinya tidak dia mengingkari. Ciri-ciri nifak apa aja? A. Dipercayai, yang mengkhianat. B. Jika berbicara, ia berdusta. C. Jika berjanji, dia memungkiri. D. Jika bertengkar, ia melewati batas. E. Hal yang ditampilkan berbeda dengan apa yang terjadi sebenarnya. Ya, benar sekali. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8 yang artinya itu, dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, menurut ayat di atas itu meskipun orang munafik secara lisan telah mengucapkan keimanannya, tapi sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Tindakannya itu sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki oleh orang yang beriman. Meskipun mereka sholat, sesungguhnya tuh mereka tidak benar-benar melakukan sholat gitu kan. Mereka melakukannya dengan penuh keengganan dan kemalasan. Ibu mau nanya dong, Bu. Ya, apa Aska, silahkan. Cara menghindari perilaku ria sama nifak itu gimana, Bu? Oh, cara menghindarinya itu menghilangkan sifat sombong ya, menghilangkan sifat sombong dan sifat ingin dipuji, lalu mendekatkan diri kepada Allah, terus selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu. Jangan pernah meminta balasan dalam melakukan amal kebaikan kepada orang lain gitu kan. Terus selalu berperilaku jujur dan perkataan maupun dalam perbuatan, selalu menepati janji yang dibuat dan tidak pernah mengingkarinya. Tidak berjanji jika tidak mampu melakukan, lalu tidak mengingkari amanah yang telah disepakati begitu. Untuk itu kita harus menghindari sikap ria dan nifak. Untuk itu kita harus menghindari
sikap ria dan nifak, karena tidak baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kita harus tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa ketika kita melakukan suatu kebaikan itu sesungguhnya semua itu semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulus dan ikhlas dalam beramal kebaikan adalah kunci kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Cukup sekian ya, jangan lupa nanti dikerjakan halaman jangan lupa nanti kerjakan di rumah halaman 132 ya. Oke, Bu. Baik, cukup sekian Akidah Akhlak hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bis sabr.